Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Andariska Putri Darsono dengan NIM 142011133161 dari kelas Aquaculture C kelompok 7. Pada video ini aku akan menjelaskan tentang pengapuran dan pemupukan pada kolam untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah manajemen kualitas air mengenai pengapuran dan pemupukan. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang pengapuran dan pemupukan, yuk tonton video ini sampai habis ya. Pengapuran kolam dapat diartikan sebagai kegiatan penebaran kapur pada seluruh bagian dalam kolam secara merata dengan tujuan untuk meningkatkan derajat keasaman tanah bagian dalam kolam supaya selalu berada pada kondisi yang stabil, yaitu sekitar 7-8. Kapur yang digunakan dalam kegiatan pengapuran ini adalah kapur dolomit atau kapur pertanian. Sementara itu, pemupukan dapat diartikan sebagai kegiatan penebaran pupuk pada tanah kolam dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pemupukan ini dilakukan dengan cara ditebarkan pada kolam secara merata lalu didiamkan selama kurang lebih 4-6 hari supaya pupuk yang telah ditebarkan itu bisa bereaksi dengan sempurna. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan praktikum pengapuran dan pemupukan kolam. Yang pertama ada akuarium yang berfungsi sebagai media peletakan tanah. Yang kedua ada skop yang berfungsi sebagai alat untuk membalikkan tanah. Yang ketiga ada ember yang berfungsi sebagai wadah untuk meletakkan air secara sementara sebelum dipindahkan ke dalam akuarium. Yang keempat itu ada tanah yang berfungsi sebagai bahan praktikum. Yang kelima ada CAC3 atau kapur pertanian yang berfungsi sebagai bahan yang digunakan untuk pengapuran. Yang keenam itu ada pupuk urea yang berfungsi sebagai bahan untuk kegiatan pemupukan. Dan yang ketujuh ada TSP yang berfungsi untuk memperbaiki unsur hara pada tanah. Cara kerja pengapuran dan pemupukan pada kolam. Yang pertama, memasukkan tanah ke dalam akuarium kurang lebih 10 cm tebalnya. Yang kedua, membalikkan tanah tersebut dengan menggunakan skop. Yang ketiga, menjemur selama 3-5 hari atau sampai terlihat pecah-pecah. Yang keempat, memasukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Yang kelima, mengeluarkan air selama 1 hari, lalu dikeringkan kembali, kira-kira selama 1-2 hari, kemudian diukur pH tanahnya. Yang keenam, memberikan kapur CaCO3 sebanyak 1,5 ton per hektar. Yang ketujuh, mengeringkan 2-3 hari, lalu dipadatkan. Yang kedelapan, berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian isi dengan air setinggi 20 cm. Yang kesembilan, menambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 kg per hektar dan TSP sebanyak 25-30 kg per hektar. Yang ke-10, sebarkan secara merata di seluruh tanah. Yang ke-11, lakukan pemupukan lagi tiap 2 minggu sekali. Yang ke-12, memberikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau sekitar 7 ppm selama 5-7 hari. Saponin ini diberikan dengan tujuan untuk mensuci hamakan tanah dasar tambak. Yang ke-13, menambahkan air sampai dengan ketinggian 11,2. Ada pengapuran sendiri menurut Akbar tahun 2016 itu memiliki manfaat diantaranya 1. Menetralisasikan asam bebas yang terkandung dalam air. Yang kedua, itu menyangga jika terjadi goncangan pH secara mendadak. Yang ketiga, itu mampu mendorong bakteri pemecah bahan-bahan organik supaya bisa bekerja lebih aktif dalam melepas bahan organik. Yang keempat, itu membantu mengendapkan bahan koloid yang terdapat dalam larutan tanah. Dan yang kelima, itu membantu memperbaiki kondisi tanah. Adapun kegiatan pemupukan menurut Nugroho 2012 memiliki manfaat, yakni tersedianya pakan alami yang melimpah pada kolam. Karena dengan adanya pemupukan ini, kandungan nutrien dalam air itu akan meningkat, sehingga dapat membantu pertumbuhan plankton di dalam kolam. Semuanya, bagaimana nih video penjelasan dari aku? Semoga videonya bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang kegiatan pengapuran dan pemupukan pada kolam. Jadi,
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari saya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.